Selamat datang, fans bola Indonesia. Keajaiban kita telah berakhir. Indonesia kalah 4-0 melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2024. 2023 sebenarnya, dilaksanakan 2024. Karena Cina mengundurkan diri dan akhirnya dilaksanakan di Qatar. Indonesia sebenarnya ada persiapan yang cukup ya menuju Piala Asia karena mundur di tahun 2024. Cukup menjanjikan lah forma Indonesia, tapi kalah 4-0. Di babak pertama kita tahu sendiri, awal-awal kita bermain di luar dugaan saya, biasanya cukup hati-hati, tapi kita langsung menyerang. Ada peluang yang sangat baik sebenarnya, peluang dari strike, mendapatkan umpan yang sangat manis sebenarnya dari Hapner, dari sisi kiri penyerangan Indonesia, diarahkan langsung ke strike, dan strike gagal menyelesaikannya di 6-yard box ya. Sayang sekali, melayang jauh. Tapi setelah proses itu, Indonesia bermain agak hati-hati memang. Jadilah mimpi buruk di menit ke-12, di mana Indonesia kebobolan lewat own goal. Sayang banget. Own goal dari Elkan Baggett, di mana Elkan deflected umpan dari Jackson Irvine. Sejauh ini dia pemain terbaik dari Australia dari segi assist dan gol, di mana dari kanan langsung mengumpan ke sisi kiri. Ada scrimmage sebenarnya di kanan tuh, mengumpan ke sisi kiri, kena kakinya Elkan Baggett, langsung masuk menghujam ke gawang Hernando. Menurut saya Hernando salah posisi dan kurang dalam refleks, dan ini tentu saja minus ya dari Hernando setelah pertandingan 1-2-3 menampilkan penampilan yang cukup mengesankan. Selanjutnya, setelah itu sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang cukup ya. Ada 4 peluang berturut-turut. Yang pertama, peluang Jacob Sayuri yang mendapatkan sebenarnya crossing yang cukup empuk dari Marcelino. Sayang tendangannya kakinya kurang kunci gitu, malah melayang ke atas Mister. Seharusnya kalau mungkin lebih konsentrasi dan nggak demam panggung, mungkin bisa gol gitu ya. Jacob Sayuri dan Marcelino umpannya sangat manis, melayang sangat manis melewati kepala jangkung center back dari Australia. Setelah itu ada juga peluang berturut-turut lagi, peluang dari Hapner untuk melakukan tendangan lengkung. Sayang sekali dengan mudah jatuh di pelukan Matthew Ryan, penerus dari Mark Schwarzer. Gagal dikonversi gol oleh Hapner. Selanjutnya juga ada peluang dari Marcelino melalui umpan terobosan Asnawi ke Sandy Walsh. Sandy Walsh melakukan stop ball dan langsung dieksekusi secara cantik dari Marcelino. Sayang sekali, alamak, cukup tinggi ya, sedikit lah, sekitar 1 meter di atas gawang. Padahal itu secara kombinasi play kita bisa lihat bahwa pemain Indonesia ini sudah mulai ada kombinasi dalam segi penyerangan ya. Tapi setelah itu, ya alangkah kurang bagusnya ya. Setelah itu, dan menunjukkan bahwa di sepak bola bila kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang baik, kita digigit balik oleh gol dari Doyle. Dan itu menunjukkan bagaimana Jacob Sayuri tidak bisa melakukan press bayangan di sisi kiri pertahanan Indonesia, sehingga back kanan dari Australia bisa melakukan cross yang sangat manis ya, membelah pertahanan, dan tiba-tiba Doyle ini datang dari belakang, tidak dilihat pergerakannya oleh Asnawi. Apa mau dikata, Asnawi hanya terpaku terhadap bola ya, tapi tidak melihat pergerakan Doyle. Dan Asnawi di pertandingan ini di babak pertama sudah kena bully beberapa kali dari sisi kiri penyerangan, beberapa kali sudah jatuh bangun bahkan dari awal-awal pertandingan. Dan Asnawi sayang sekali performa di Piala Asia ini terkesan terlalu dipaksakan ya, bukan performa aslinya. Seharusnya Sintayong juga melihat bahwa belum siap dalam pertandingan tempo tinggi. Asnawi mungkin harusnya menjadi bala bantuan di babak kedua, tapi tetap dipasang.
Ya menurut orang-orang sih Asnawi ini anak kesayangannya Coach Sintayong. Dah babak kedua udah kita tahu Indonesia bermain agresif. Babak pertama, babak kedua berjalan lambat. Kalau saya bilang ada dua hal kenapa berjalan lambat. Yang pertama, Indonesia juga sudah turun secara stamina gitu ya. Dan memang harus melonggarkan, kalau enggak akan semakin jauh staminanya dan akan berpotensi makin dibobol makin banyak. Yang kedua, strategi Sintayong dapat dibaca dengan mudah oleh pelatih Australia sehingga dapat dilakukan antisipasi. Kenapa saya bilang begitu? Nyaris tidak ada peluang matang Indonesia di babak kedua. Malahan setelah masuknya Witan pada menit 58 menggantikan Asnawi, semakin menurunkan tempo permainan karena posisi Witan ini apa mau dikata ya memang performa Witan ini belum cocok di timnas. Apakah dari segi formasi dia tidak ngeblend dengan timnas dan ini berarti PR dari Sintayong ataukah memang performanya tidak mencocoki dengan skill pemain timnas, yaitu kita tidak tahu ya. Tapi memang kita melihat bagaimana Witan itu di lapangan hanya melakukan lari-lari kecil dan gagal dalam melakukan impact terhadap permainan baik dari sisi penyerangan maupun sisi pertahanan. Sebenarnya bukan di pertandingan ini aja, tapi di pertandingan pertama dan kedua dan ketiga di grup, Witan juga tidak mempunyai impact yang cukup besar terhadap super sub babak kedua Indonesia. Jadi drama juga antara strike setelah pergantian pemain Indonesia dengan back kanan Gaten Jones yang memberikan assist tadi kepada Doyle, dan di situ Indonesia mulai mancing-mancing Australia. Sayang pemain Australia kurang begitu senang dipancing gitu. Dia lebih disiplin dan tahu bahwa Australia ini kelihatannya akan menang gitu. Jadi nggak usah lah aneh-aneh pemain Australia. Jadi ya cuma ada sedikit penakalan kecil dari Jones dan juga dari Strike dan dua kartu kuning. Dan saya lihat juga performa dari wasit yang diwasiti oleh Abdullah Hasan kalau nggak salah namanya cukup baik ya, karena wasit ini doi ini merupakan wasit jebolan World Cup 2022. Jadi kelihatan bisa mewasiti cukup adil dan bukan menjadi aktor utama dalam pertandingan. Begini dong, harusnya wasit Asia dan wasit Indonesia terutama harusnya ya melihat bagaimana Abdullah Hasan ini menjadi wasit yang bagus gitu dalam pertandingan dan tidak mudah memberikan kartu dan tetap menjaga tempo bagus. Nah, by the way juga mulai menit 75 Rido menggantikan Sayuri. Terlihat juga dari pergantian ini kita bisa melihat bahwa Sintayong nggak punya plan. Dia hanya mengganti pemain dan melakukan switching aja. Yang tadinya Sayuri di kiri, ditarik Rido jadi back kanan dan kelihatan Sandy Walsh dimajukan. Jadi nggak ada perubahan. Ini nanti kita akan bahas ya setelah kronologis pertandingan. Menit 80-an itu masuk ya. Craig Goodwin, sesuai dengan prediksi saya, Craig Goodwin ini akan masuk dan ini adalah bintang Australia, cedera, tapi tetap dipakai tapi di menit-menit akhir gitu ya buat menambah daya gedor. Harusnya Asnawi begini, walaupun bintang di timnas, nggak usah dipaksakan. Kayak Craig Goodwin ini. Jadi dia cedera, dimasukkanlah di kedua untuk menambah impact, daya gedor atau menambah motivasi. Nah, Craig Goodwin ini dimasukkan di babak kedua, bisa mencetak gol. Sayangnya dari kurang kompakan timnas Indonesia, di mana Elkan Bagot dibuat kocar-kacir, berlari sendirian, nggak ada teman yang bantu di sisi pertahanan. Bayangkan dia back central defense tapi yang posisi kiri disuruh ngejar dua pemain dan kombinasi pemain dan itu wingback left-nya entah di mana, gak ada yang ngejar. Akhirnya melakukan umpan yang juga manis ke tengah, langsung di heading Jackson Irvine sendirian. Harusnya bisa dikonversi, tapi Hernando bisa menahan dengan baik.
Dan jatuhlah di kaki Craig Goodwin yang bisa langsung first touch. Sangat manis. Ya, namanya pemain bagus ya. First touch sangat manis, sangat efektif, dan tidak bisa dijangkau oleh Hernando. Di sini kita bisa lihat Hernando sebenarnya udah cukup baik, cuma ya alangkah sayangnya jatuh di kaki orang yang jago. Sebenarnya sebelum itu ada clear chances tuh dari Australia. Sebelumnya tuh sebelum golnya Craig Goodwin, pemain pengganti strikernya itu udah clear chances. Si Elkan salah dalam melakukan intercept bola, gagal, dapat 1 lawan 1 lawan Hernando. Dan di sini kita sebenarnya bisa tahu kelasnya Australia. Dicop bolanya, dicopnya, finishingnya kita tahu nih finishing kelas mediocre ternyata strikernya. Tapi ya apa mau dikata, Australia lebih disiplin. Selanjutnya menit 90, sama-sama kita tahu Jordi Amat melakukan pelanggaran frustasi. Ya dimaklumi ya, karena timnya udah hampir dikatakan gagal di menit 90-an itu untuk lolos di 3-0 dan melakukan pelanggaran yang nggak perlu. Tendangan bebas diambil sama Craig Goodwin. Nah ini kelebihan yang saya bilang kemarin. Craig Goodwin ini free kick-nya bagus, mengirim umpan ke tengah. Lagi-lagi Elkan kayaknya udah habis tenaganya, gagal melakukan man marking terhadap central defense tingginya Australia, dan dia bisa memilih target, dan saja targetnya adalah gawang Indonesia dan tidak bisa ditahan oleh Hernando. 4-0, end of story. Kita hargai dengan luar biasa. Kasih applause buat pemain timnas Indonesia bisa lolos babak 16 besar, dan ini di luar ekspektasi kita kalau dilihat awal mula melakukan turnamen dan di persahabatan awal Piala Asia ini, dan berjalan juga ya memang agak sedikit keajaiban lah bisa lolos 16 besar ini juga akibat serinya rival akhirnya menjadi posisi 3 terbaik. Jadi ini merupakan hadiah lah ya buat kita dari pemain timnas Indonesia yang sudah bekerja sangat baik dan juga sudah sekitar 3 atau 4 tahun ya untuk khusus Piala Asia ini, dan memiliki masa depan yang saya bilang cerah. Cuma pertanyaannya adalah, bisakah Sinteyong meningkatkan timnas Indonesia, atau Sinteyong cuma segini aja kemampuannya? Nantikan bagaimana pendapat saya di video selanjutnya. Apakah Sinteyong out, atau Sinteyong perlu diperpanjang kontraknya nanti setelah Piala Asia U23? Nantikan pembahasannya di video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam olahraga.